Halo semuanya, video ini tidak diperuntukkan untuk kalian yang penakut. Buat yang penakut skip aja lah. Jadi Rek, kali ini aku akan menceritakan pengalaman temanku seprodi ketika dia KKN. Jadi Rek, aku dengan dia ini tuh sebenarnya satu kelas gitu, satu prodi begitu ya. Kita tuh ditempatkan di kecamatan yang sama, tapi berbeda desa. Dan sialnya lagi dia ditempatkan di desa yang sangat jauh dari kecamatan tersebut. Nah, dari kecamatan untuk menuju ke desanya itu sekitar butuh waktu 1,5 jam karena jaraknya yang jauh, terus treknya yang juga sangat sulit diakses, berjalan setapak begitu. Dan kanan kiri sudah hutan. Sialnya lagi di desa itu sulit dengan sinyal. Jadi bisa dikatakan ini sedikit terbelakang begitu ya desanya. Jadi kita harus naik ke atas bukit untuk bisa mendapatkan sinyal. 1 minggu berlalu, mereka merasakan sudah sangat kesel sekali sama yang namanya tikus. Sepele tapi menjengkelkan sekali. Karena tikus di sana itu benar-benar banyak sekali, Rek. Apalagi kalau malam, seakan-akan posko mereka itu seperti diserang sama tikus. Jadi, Rek, tikus-tikus ini bukan hanya menghabiskan stok makanan mereka, mereka juga merusak barang-barang yang teman-teman KKN ini miliki. Mulai dari tas itu dicacah sampai tidak bisa dipakai lagi tasnya. Dan yang paling parahnya lagi, yang paling menjengkelkannya lagi adalah tikus itu juga merusak kabel-kabel cas, mulai dari kabel cas HP, laptop, dan lain sebagainya. Dan yang paling bikin kesel mereka itu adalah mereka belanja semua stok kebutuhan pangan mereka, atau bisa kita sebut logistik mereka, itu ke kecamatan, Rek. Dan itu membutuhkan waktu 1,5 jam, dan juga transportasinya kan dia harus bayar gitu kan, nggak yang bisa pakai motor mereka sendiri tuh nggak bisa gitu loh. Jadi effort banget ketika mereka harus belanja keluar dari desa itu. Jadi, Rek, dengan segala kerasahan yang mereka alami ini, mereka merembukan untuk mencari solusi. Kalau begini terus kita yang boncos gitu kan, tadinya itu bisa sampai 1 minggu, itu 2-3 hari itu sudah habis gitu kan. Jadi, Rek, salah satu di antara mereka memutuskan, gimana kalau kita habisi aja tikus ini, kita racun, kita pasangi gitu tikusnya. Ya boleh juga, paling tidak berkurang lah begitu. Jadi, Rek, mereka akhirnya memutuskan untuk beli obat tikus ini ketika mereka sembari berbelanja di kecamatan. Dan satu persatu obat itu disebar di seluruh posko dan di area luar posko juga. Nah, satu persatu tikus itu mati. Dan pagi harinya mereka mengumpulkan bangkai-bangkai tikus ini di belakang posko. Mereka menggali tanah untuk menaruh semua bangkai-bangkai tikus ini. Dan lebih parahnya lagi, Rek, tikus ini kan sudah mati, dan mungkin ada sebagian yang masih bisa dikatakan sekarat lah ya, atau masih dalam proses dia mati gitu ya. Itu sama mereka dibakar, Rek. Jadi, Rek, 3 hari berlalu dengan tenang tanpa ada tikus satupun yang masuk ke dalam posko mereka. Mereka anggap masalah terselesaikan. Justru di situ adalah awal dari masalah yang akan mereka hadapi. Di malam ketiga itu, salah satu teman mereka ada yang sakit. Dia demam sampai kejang. Jadi, Rek, waktu itu jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Semua temannya terbangun, ikut tidak bisa tidur karena khawatir akan kondisi temannya ini. Malam itu suasananya itu sangat mencekam di dalam posko itu. Jadi, Rek, tepat sekali pagi itu sekitar jam 9 pagi ada salah satu pamong desa atau pemangku desa berjalan-jalan mengelilingi desa, dan memang diniatkan untuk melihat anak-anak yang sedang KKN di situ, seperti itu. Nah, berhentilah di posko itu. Salah satu dari anak-anak ini menceritakan kondisi yang selama ini mereka alami. Setelah semuanya diceritakan, pamong desa ini terkaget-kaget gitu dengan semua hal yang sudah mereka alami selama ini. Dan yang disayangkan sekali adalah kenapa anak-anak ini kok gak sharing ke kita. Karena KKN ini berpikiran bahwa mereka ada masalah, ya berusaha untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, bukan malah membebani orang yang ada di desa itu. Sudah dikasih tempat aja sudah syukur-syukur. Jadi, Rek, pada saat itu pamong desa melihat kondisi temannya yang sedang sakit ini. Anak yang sedang sakit ini benar-benar diam, tidak bisa diajak ngobrol. Dan pamong desa ini berusaha untuk menyembuhkan dia. Mulai dari dibacakan doa dan dikasih air doa dan segala ritualnya lah, Rek. Sudah mulai mau makan, dia sudah mulai bangun dari tempat tidurnya. Dan sedikit membaik kondisinya, walaupun badannya atau tubuhnya itu masih sangat terlihat lemah. Jadi, Rek, pamong desa ini menceritakan ke teman-teman yang lain apa yang dialami teman kita semalam. Jadi, Rek, malam teman kita ini didatangi sama Raja Tikus. Ini buat yang percaya-percaya aja, yang nggak percaya ya udah skip aja, nggak apa. Raja Tikus itu datang dengan muka marah, bener-bener marah, memarahi teman kita ini tadi, Rek. Nah, kenapa kok teman yang ini yang didatangi? Karena ternyata teman kita ini, dia itu adalah salah satu anak indigo yang bisa melihat hal-hal yang tidak bisa kita lihat dengan mata telanjang. Pamong desa ini menyampaikan ke kita semuanya sudah baik-baik saja, semua sudah dibersihkan, dan senyapnya itu jangan bunuh tikus lagi. Jadi, Rek, ketika kita mendengar apa yang disampaikan oleh pemangku desa itu tadi, antara percaya dan tidak, tapi juga pastinya shock sekali. Tidak sampai di situ pemikiran kami, hal yang kami anggap biasa di kota, itu di desa itu sesuatu hal yang menjadikan suatu masalah yang toh. Jadi, Rek, ketika temannya ini sudah mulai enakan, sudah mulai agak mendingan ya kondisinya, mulailah kita tanya-tanya apa sebenarnya yang malam itu terjadi. Jadi, Rek,
malam itu dia setengah sadar dalam tidurnya, seolah-olah didatangi oleh tikus yang besar sekali badannya hingga dia tidak bisa melihat ujung dari tubuh tikus ini. Yang dia lihat hanya mukanya dengan separuh badannya. Tikus ini bilang kalau dia itu marah ke kita, pendatang baru, tapi sudah berani membunuh semua pasukanku. Nah, di situ benar-benar marah. Tikus yang besar itu tadi itu mengusir kita dan tidak menginginkan kita berada di wilayah mereka. Semakin ngalio dan itu semakin mendekat. Seakan-akan teman kita itu merasa kalau tikus itu semakin dekat sama muka dia gitu. Nah itu yang bikin aku kejang-kejang, aku takut banget, itu kayak aku mau menghindar gitu loh, mau kayak mundur karena saking ketakutannya aku dilihatin tikus yang besar itu tadi. Tapi iya sih, aku percaya kalau dia adalah raja tikus karena antara samar begitu ya, aku melihatnya di atas kepalanya itu seperti ada yang melingkar begitu. Bisa jadi yang ada di atas kepala tikus itu tadi itu adalah mahkota, tapi aku gak bisa lihat dengan jelas karena saking ketakutannya. Jadi pada saat itu kita semua memutuskan untuk tidak memburu tikus lagi. Bahkan ketika ada tikus datang ke posko kita takut banget untuk usir mereka gitu. Dan ada salah satu teman kita itu yang inisiatif untuk naruh makanan sisa kita itu di sebelah posko kita biar dibuat makanan sama mereka, seperti itu. Jadi sejak saat itu tidak ada gangguan lagi. Kegiatan KKN berjalan dengan lancar sampai di hari terakhir mereka di situ. Di malam harinya anak indigo ini tadi didatangi oleh raja tikus itu tadi melalui mimpinya. Seperti seakan-akan anak ini tadi, teman kita ini tadi itu dibawa ke istananya, diperlihatkan atau ditunjukkan raja tikus dengan menggunakan mahkota emasnya dan juga seluruh pasukannya, dan itu katanya benar-benar banyak banget tikusnya di situ. Dan pagi harinya mereka meninggalkan desa itu. Jadi pesanku adalah dimanapun kalian berada, kalian harus bisa menghormati atau paling tidak kalian bisa menjaga sikap dan perbuatan kalian di situ. Di mana bumi berpijak, di situ langit dijinjing. Jadi karena kalian percaya atau tidak ya, semua hal yang tidak terlihat oleh kita bukan berarti mereka tidak ada. Jadi aku tuh setiap hari pakai moisturizer ini dari Glad to Glow. Kalau kalian mau, cek aja di keranjang kuning aku. Bye. Di keranjang kuning aku. Bye. See you in the next video.